Kapsurat Pancasila. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, Pagi semua, apa kabar? Baik. Selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Selamat pagi semua, selamat pagi semua, selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Baiklah anak, kabarnya bagaimana hari ini? Baiklah, Alan, silakan untuk memimpin doa. teman-teman kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum belajar kita mulai hari ini, Bu Guru mau mengabsen. Coba anak-anak lihat sebelah kanan, kiri, adakah temannya yang tidak masuk hari ini? Siva sakit juga dari kemarin. Ya, kita doakan supaya anak-anak yang sakit, teman kita yang sakit lekas sembuh. Pada hari ini kita akan belajar IPAS ya. Kita sebelum belajar, biar lebih semangat, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, bendera pulau-pulau, sambungan nyambung. Ya, oke, sudah semangat? Sudah. Sudah siap belajar? Sudah siap belajar? Anak-anak sudah siap belajar semua. Nah, bagaimana barang-barang yang anak-anak pakai itu sampai di rumah anak-anak atau sampai pada anak-anak? Dengan cara apa? Asalnya dari mana? Anak-anak memperoleh itu dari mana? Hah? Dibeli atau membeli? Nah, membelinya di mana? Ada yang di warung. Di toko. Kalau Alken di toko. Alan? Oh, di pasar. Terus di mana lagi? Toko, warung, pasar. Oh, PB itu apa namanya ya? Putra Toko apa? Sualanya. Ya. Baiklah anak-anak semua sudah mengetahui ya bahwa uang anak-anak yang anak-anak dapatkan itu diperoleh dengan cara kita membeli. Nah, sampai ada yang membeli, ada yang dibelikan orang tuanya, ya kan? Nah, sekarang ada cara yang lebih mudah lagi, membeli dengan cara yang praktis tanpa kita datang ke rumahnya. Itu namanya membeli secara apa? Ya, online. Ada yang nganter nggak? Ada. Kita hari ini akan belajar semua proses bagaimana kita memenuhi kebutuhan kita, yaitu kita akan belajar hari ini tanggal berapa nak? Tanggal 7 tahun 2024 ya. Kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi di Indonesia. Nah, jadi hari ini kita akan belajar apa nak? Kegiatan Ekonomi di Indonesia. Ya, tadi anak-anak mengatakan bahwa barang-barang yang anak-anak dapatkan ada yang dibeli di pasar, di toko, di swalaya. Nah, kita akan menyanyikan lagu bersama-sama. Supaya makan pisang jambu dibawa dari pasar minggu. Di sana banyak penjualnya, di kota banyak pembelinya. Saya buah yang berguna, bentuknya sangat sederhana, rasanya manis tidak tawar, membuat badan sehat segar. Dari lagu tadi
Berarti ada kata-kata buah-buahan tadi asalnya dari mana? Di sana banyak penjualnya, di sini banyak pembelinya. Di mana? Di sana mana tadi? Di desa tadi orang-orang banyak yang menanam buah-buahan untuk dijual di pasar di kota, sehingga orang-orang yang tinggal di kota pun bisa menikmati buah-buahan dengan cara membeli. Nah, anak-anak, seperti yang Ibu sampaikan pada awal tadi, bahwa pada pagi hari ini kita akan mempelajari kegiatan ekonomi di Indonesia. Nanti kita akan mempelajari apa itu kegiatan produksi. Nah, produksi, terus distribusi, terus kegiatan konsumsi. Jadi melalui proses belajar kita pada hari ini, anak-anak diharapkan dapat mengerti dua hal. Ayo, Bu Guru ulangi. Yang pertama tadi, anak-anak dapat apa? Menentukan ciri-ciri kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang kedua, mengidentifikasi atau memilah-milah mana yang kegiatan produksi, mana yang kegiatan distribusi, mana yang kegiatan konsumsi. Paham ya? Paham ya? Ayo mulai konsentrasi ya. Nah, jadi anak-anak diharapkan bisa mengerti itu ya. Anak-anak semua perhatikan. Nah, apa itu kegiatan produksi? Nah, kegiatan produksi adalah apa? Coba dibaca sama-sama. Kegiatan mengolah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, namanya produksi. Nah, contoh pada gambar, anak-anak lihat pada gambar, kira-kira gambar apa? Gambar apa, Rama? Ya, memerah susu sapi, orang yang sedang memerah susu sapi. Nah, produksi susu dihasilkan oleh sapi. Berarti susu sapi yang di sini sudah jadi belum? Nah, supaya sampai dikemas yang anak-anak minum setiap hari itu tentunya harus ada kegiatan berikutnya yang namanya produksi. Apa namanya produksi? Diproduksi dulu di pabrik ya, diolah dulu, ada yang difermentasi ya, diolah supaya tidak basi sehingga bisa bertahan beberapa lama sampai di tempat kita. Nah, adakah di sekitar anak-anak di daerah kita ada yang pemerahan sapi? Ada nggak? Pernah melihat nggak? Di mana? Belum, nggak ada, jauh ya dari sini ya. Nah, ini banyak ada pemerahan susu sapi ini ada di daerah Bandung, ya. Nah, di Bandung, di Bogor, ya. Nah, berikutnya yang termasuk produksi tadi. Nah, ini dari bahan mentahnya. Nah, anak-anak tahu kain yang anak-anak pakai asalnya dari apa? Nah, kalau sintetis bahan tiruan, tetapi kalau ada kain yang tidak dari bahan tiruan tapi diambil dari kapas. Nah, kapas ini tanaman kapas. Siapa yang pernah lihat tanaman kapas? Nah, ada selain kapas ini ada kapuk. Nah, kalau yang untuk kain, nah atau kapuk, kapas. Kalau di desa kapuk ya, pohonnya besar. Kalau pohon kapuk, kapas yang besar gitu. Itu biasanya untuk kasur. Tapi kalau yang kapas ini dipintal dulu. Nah, ini dipintal. Ini dipintal jadi apa? Jadi benang.
sudah bisa digunakan. Untuk apa anak benar? Ya, bajunya anak-anak sobek. Nah, biar nggak malu dijahit dulu pakai benang. Ada yang jahitnya pakai tangan, pakai jarum kecil ya kan? Ada yang dibawa ke tukang jahit. Ada ibunya yang pintar jahit di sini? Aku Oh iya, ibunya Talita pintar jahit. Terus dipintal, kemudian jadilah dia kain. Setelah jadi kain, nah nih jadi kain. Nah, akhirnya bisa jadi jarik nih, jadi kain ya, baju yang kita pakai ini. Nah, dipintal benarnya jadi baju, celana, jarik, selimut, sarung, terus apa? Spray ya. Itu ya. Itu dari tadi asal dari kapas. Tadi kegiatan apa namanya? Produksi. Nah, kegiatan produksi yang lainnya. Nah, ini kira-kira ibu-ibu sedang apa ya? Buat apa ini? Pakai rotan ini? Wadah tisu. Terus apa lagi? Nah, ini kegiatan ibu-ibu memproduksi. Ada tempat tisu. Ya, ini dari rotan. Jadi membuat tadi yang barang belum jadi menjadi barang jadi. Itu jadi barang. Itu namanya apa tadi, kegiatan apa? Produksi. Nah, sekarang selain menghasilkan barang, ada produksi yang berupa jasa. Nah, berupa jasa. Ini gambar apa? Bis atau bus. Di mana ini ya? Oh, di Jakarta. Kegiatan berupa jasa selain Pak Sopir. Siapa yang tahu selain Pak Sopir yang menghasilkan jasa? Pilot, pinter. Ayo, Zian. Yang lain ke Zian. Jasa nak, banyak. Alam. Apa yang menghasilkan jasa? Polisi. Terus? Yang sini. nakoda. Ya, nakoda. Tadi mikirnya agak lama ini. Ayo, yang menghasilkan jasa, dia dapat bayaran. Apa? Bu guru atau guru. Ngapain jauh-jauh? Ya, guru menghasilkan jasa. Ya, Bar, apa Bar? Dokter. Gak usah takut salah, yang keras. Ayo kelompok sini dulu. Reno, apa mau? Bentar. Ayo, Citra. Devano. Hah? Kulir. Yang keras. Kurir. Ya, jasa kurir ya, ngantar barang ke rumah anak-anak. Kan nanti kita akan nyampe tuh. Ya, betul semua. Jadi yang anak-anak sebutkan tadi adalah kegiatan ekonomi produksi berupa jasa. Tepuk hebat buat anak-anak semua. Tepuk hebat. Hebat. Ya, anak-anak sudah mudeng ya? Sudah paham ya kegiatan produksi? Ya, tadi ada produksi barang, ada produksi jasa. Nah, kalau produksi barang berarti menghasilkan apa? Yang dihasilkan barang dulu. Tadi kayak ibu pengrajin tadi kan. Nah, kalau produksi berupa jasa, jasa langsung mendapat uang, langsung dibayar. Itu namanya produksi jasa. Paham ya? Nah, tentang produksi sudah paham. Kegiatan distribusi. Nah, anak-anak tadi dikatakan bahwa sebelum sampai ke rumah kita ada yang namanya kurir atau orang yang mengantarkan barang-barang itu, baik itu ke toko atau ke rumah kita langsung. Nah, kegiatan itu namanya kegiatan distribusi. Kegiatan apa? Distribusi. Ya, kegiatan distribusi yaitu untuk memudahkan konsumen untuk mendapatkan barang tersebut diantar. Nah, orang yang mengantar namanya distributor. Apa namanya? Distributor. Nah, orang yang melakukan kegiatan distribusi, orangnya disebut apa, Alang? Distributor.
Ngomongnya jangan keliru. Apa? Diulang lagi. Kok distributor? Apa? Distributor. Ya, paham ya sampai di sini? Jadi untuk memudahkan barang itu sampai ke ada orang yang ngangkut barang, diantar dulu ke toko. Nah, namanya ya kegiatan distribusi dan orangnya disebut distributor. Nah, kegiatan berikutnya setelah sampai misalnya anak-anak GoFood ya. Nah, orang yang nganter namanya distributor, nyampe ke rumah anak-anak. Nah, kalau berupa makanan langsung di apa? Konsumsi. Nah, namanya dimakan, langsung dikonsumsi. Nah, konsumsi itu berarti memanfaatkan atau mengambil manfaat dari suatu barang atau jasa, memakai. Halo? Halo? Hai. Hai. Masih konsentrasi? Konsumsi, tadi kegiatan apa? Memanfaatkan suatu barang atau misalnya nih Safira pesen GoFood mie ayam geprek. Nih yang masak namanya apa? Yang tempat masaknya tadi. Pak, untuk mengolah namanya apa? Ayo dari awal ingat-ingat namanya apa? Produksi. Nah, dia nggak produksi. Terus diantar. Nah, sama GoFood yang antar namanya distributor. Kegiatannya namanya distribusi. Kegiatannya namanya distribusi. Orangnya namanya distributor. Cuma dikit loh yang harus dipahami, masa nggak paham. Terus dimakan sama Safira. Namanya Safira melakukan kegiatan apa? Konsumsi. Dari keterangan guru tadi, anak-anak sudah mempelajari tentang kegiatan ekonomi 3 hal, yaitu 1. Akbar. Kegiatan apa? Produksi. Saya ditanya Akbar yang jawab Satria pinter. Terus kegiatan apa lagi? Distribusi. Kegiatan apa lagi? Konsumsi. 3 kegiatan ya. Ya, baik. Nah, kita akan melanjutkan. Biar lebih paham lagi, di sini ada video pembelajaran tentang dari 3 kegiatan ini tadi: produksi, distribusi, dan konsumsi. Makanan pokok sebagian besar masyarakat di Indonesia adalah nasi. Tahukah kamu dari mana asal dan bagaimana proses dari pembuatan nasi tersebut? Nasi berasal dari tanaman padi yang ditanam petani di sawah. Lalu hasil panen kemudian digiling menjadi beras di tempat penggilingan. Dari tempat penggilingan, beras dikirim ke pasar. Di pasar, beras tersebut dijual oleh toko atau pedagang beras. Setelah itu, beras dibeli oleh konsumen untuk kemudian dimasak dan disajikan di rumah. Nah, kan cukup panjang bukan prosesnya? Proses tersebut menunjukkan contoh kegiatan ekonomi yang meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Setelah anak-anak melihat video tadi, adakah yang ingin bertanya? Gak usah takut, boleh tanya. Fiona, yang keras Fiona. Ya, kalau ayah saya bekerja menjadi sayuran jenis pada apa, Bu? Oh iya, Fiona nanya, kalau ayah saya di rumah nanam sayuran, berarti kedudukan ayahnya Fiona sebagai apa? Siapa yang bisa menjawab? Petani. Oh, petani. Kegiatannya? Produksi. Iya, kegiatannya sebagai produksi. Nah, ayah Fiona disebut Produksi. ayahnya disebut Petani. petani. Ya, petani namanya apa? Kegiatan ekonominya namanya apa? Nah, pinter. Lebih paham lagi, kita akan mengerjakan lembar kerja. Nah, yang sudah siapkan, nanti anak-anak mengerjakan sesuai dengan kelompoknya
nggak apa-apa ya, karena kelompoknya nggak masuk, nggak apa-apa, tulis aja 2. Pilih nanti langkah-langkah mengerjakannya. Ya, langkah-langkah mengerjakan LKS-nya, lembar kerjanya. Anak-anak baca dulu apa perintahnya. Nah, yang pertama ini nanti anak-anak menuliskan tabel. Nama tempatnya apa? Misalnya pasar. Terus kegiatannya apa di pasar itu apa? Tulis ya. Seperti yang anak-anak sudah saksikan tadi. Perhatikan sini dulu Akbar, belum mengeluarkan pensil. Terus yang dijual belikan apa? Yang dijual apa? Yang dibeli apa? Paham ya? Misalnya nama tempat Swalayan, ciri kegiatannya ada pembeli ya, ada barang-barang yang dijual misalnya ya. Apa aja? Harus lebih dari 1 barang nyebutkannya ya, minimal 3, nggak boleh hanya 1. Paham? Terus anak-anak nanti mengurutkan kegiatan ekonomi yang pertama tadi apa dulu, terus apa, terus apa. Paham? Lembar yang kedua, nah ada proses kegiatan produksi. Nah, mana yang kegiatan bahan setengah jadi, bahan mentah, dan bahan jadi. Terus yang selanjutnya yaitu kegiatan ekonomi sesuai dengan jenisnya. Mana itu konsumsi, mana itu produksi, mana itu distribusi. Paham ya? Sudah paham? Paham belum? Kelompoknya nanti mengerjakannya bersama-sama. Pilih tulisannya yang paling bagus. Nanti ada yang menulis, ada yang memberikan ide. Nanti kalau sudah selesai ada yang presentasi. Ibu perhatikan ya. Tulis nama kelompoknya. Kegiatannya apa? Pasar apa? Tradisional. Bisa di pasar tradisional. Tradisional sama ini. Itu barangnya yang jual belikan. Ciri-ciri kegiatannya. Terus barang yang dijual banyak, sebutkan. Udah selesai semua? Halo? Alfian bisa duduk? Kalau udah selesai kelompoknya, Fiona udah selesai? Kelompok 3? Kelompok 1 udah selesai? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? Kelompok 6? Ya, anak-anak akan siap-siap presentasi. Boleh tunjuk jari, aku duluan Bu Guru. Mau kelompok mana duluan? Aku yang menunjuk atau Bunda yang menunjuk? Bunda yang menunjuk, berarti dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusinya. Kami dari kelompok 1, nama Kaila, Kawannya memperhatikan, jangan ngomong sendiri. Kita semua kelompok maju. Sekarang kelompok 2, Satria. Kami dari kelompok 2, perkenalkan nama anggota kami, Akbar, Azam, Satria, Safira. Nama tempat, pasar tradisional, ada tawar menawar, beras, telur, gula, sayuran. Toko supermarket, tidak ada tawar menawar, roti, minuman, ciki, sosis, es. Toko sayur. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya. Sekarang maju untuk kelompok 3. Keras. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4, Arasya. Kami dari kelompok 4, nama kelompok Faifah Sakila, nama
untuk kelompok 4. Selanjutnya kelompok 5. Keras. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 5. Keras lagi. Nama peserta Reno, Citra, Rifano. Nama tempat swalayan. Mengambil barang sendiri, membayar secara tidak ada tawar menawar. Barang yang dijual. Bukan sepatu, pakaian, jas, konsumsi. Ya. Ya, dari kelompok 5 tepuk tangan. Ya. Nah, dari kelompok 5 akan kita tanggapi dulu. Ya. Kita tanggapi tadi kegiatan berdasarkan tempat. Dengarkan yang lainnya ya. Menurut anak-anak nanti kalau kurang betul bisa Bu, kegiatannya harusnya nggak seperti itu. Yang dijual bukan itu. Nah, atau bisa menambahkan ya. Yang pertama swalayan, mengambil ciri-ciri kegiatannya mengambil barang yang akan dibeli sendiri atau melayani sendiri. Benar apa salah? Benar apa salah swalayan? Benar. Sapi menghasilkan apa? Susu. Berarti masih berupa apa yang masih diperah tadi? Mentah apa setengah jadi apa jadi? Mentah, betul kelompok 5. Terus setelah itu dari susu mendapatkan susu segar, yaitu bahan setengah jadi. Setelah itu diproduksi di pabrik, jadilah susu, jadi bahan jadi. Sudah betul kelompok 5, bagus ya. Sekali lagi tepuk tangan buat semua kelompok. Tepuk hebat. Sekarang kerjakan soal tes. Ini pilihan ganda semua. Tulis mengerjakan sendiri-sendiri. Nggak boleh mencontek kawannya. Ya, kalau yang tadi kerja kelompok, yang sekarang mengerjakan sendiri. Tulis nama kelas dan nomor absennya. Paham? Sudah paham? Anak-anak, tuangkan alat tulisnya. Yang sudah mendapat langsung mengerjakan. Ya, baiklah anak-anak. Untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Sebelum guru akhiri, guru ingin menanyakan bagaimana perasaan anak-anak belajarnya hari ini? Nah, karena hari ini kita mengenal kegiatan ekonomi di Indonesia, yaitu yang pertama tadi kegiatan apa? Kegiatan produksi, ciri-cirinya apa? Berarti menghasilkan apa? Barang atau menghasilkan jasa. Kalau kegiatan distribusi, mengantarkan barang-barang kepada konsumen. Terus konsumsi itu kegiatan apa? Dimakan, ada yang dipakai. Ya, baiklah anak-anak. Bu Guru akan membagikan lembar refleksi pembelajaran hari ini. Nanti anak-anak isi. Nah, terus lagi. Kamu tadi belajar tentang apa? Nah, ya tadi udah disebutin ya. Terus kegiatan yang paling kamu sukai, kegiatan apa saja? Yang tidak kamu sukai apa? Terus hal yang perlu kamu lakukan untuk menjadi lebih baik apa? Jadi biar belajar kita selanjutnya lebih baik lagi dan anak-anak lebih paham. Adakah yang ingin bertanya tentang materi hari ini yang belum paham? Ada yang mau tanya? Langsung dipegang-pegang, langsung diisi. Mana pensilmu? Pulpenmu? Ya, baiklah. Ya, ini tadi adalah refleksi pembelajaran kita hari ini. Bunda akan bacakan salah satu tadi dari Naura, belajar mengenai kegiatan ekonomi di Indonesia, kegiatan yang paling
ada. Bagus ya. Hal yang perlu dilakukan untuk menjadi lebih baik yaitu belajar dengan sungguh-sungguh. Demikian pembelajaran hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, biar hati kita senang. Sebelum kita keluar dari ruangan ini kita nyanyi ya. Kita akan menyanyikan lagu daerah dari Jawa Tengah yaitu lagu Cublak Cublak.